Jadi kok baca parah, tahu kan? Ini belum biar loh.
memberikan kita neraka. Dan demikian juga sebaliknya. Kita nggak nyangka ada sesuatu yang kita ucapkan dari lisan kita menyangka Kurang jam. Selamat pagi Bapak Ibu. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Bapak. Oke, selamat pagi Pak Joko. Iya, selamat pagi. Bapak Ibu, mungkin untuk background Zoom-nya bisa mulai di-kan sembari menunggu Bu Novi dan Bu Mutmainah untuk join dengan kita. Terima kasih. Mas Dimas mau tanya, ini Iya, Rina, backgroundku silakan. nggak bisa dinyalain Mas, Di HP atau di laptop? di HP Mas. Oh, kalau di HP sebetulnya bisa, tapi aturannya agak ribet sih. Ya, at Iya. least on cam aja nggak apa-apa ya, Rina. Tanpa background Zoom nggak apa-apa. Oh iya ya Mas, kasih Mas. Oke, sama-sama. Selamat pagi, suara saya terdengar nggak Mas Dimas? Alhamdulillah, sudah masih terdengar dengan jelas, Bu Novi. Kita tunggu Bu Mutmainah, kelihatannya belum join ya. Sebentar, saya ceknya, Bu. Sembari nunggu ya. Ya, belum. Masih perjalanan, Bu. Nah, ini saya ini ya persiapan dulu aja. Setelah itu ya 3 menitan lagi kita mulai Mas Dimas ya, biar nggak terlalu siang. Siap, siap, Bu Novi. Selamat pagi, Pak Sufyan. Pagi Mas. Lagi di mana, Pak? Anu ini di pabrik nih. Oh, alah. Oh, Pak, satu-satu masuk kerja. Iya, masuk Oh, ini. alah. Ya, siap-siap. Lanjut. Ya.
Untuk teman-teman mahasiswa KIP, apakah sudah ada yang bergabung? Salah satu mungkin bisa on cam atau minimal membalas pesan saya. Oke, coba saya lihat di sini ada Naufal, apakah ada? Atau Wahyu Amandana? Oh, ini ada ketua BEM fakultas kita, Yoga. Apakah suara saya bisa didengar, Yoga? Baik, Mas Dim, suaranya jenengan udah jelas. Siap. Oke, siap, Yoga. Teman-teman mungkin sekali lagi bisa diperhatikan untuk background Zoom-nya bisa digunakan, atau kalau memang tidak memungkinkan dan sedang di HP atau memang tidak mungkin digunakan untuk on cam agar acara pagi ini juga berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik, kita mulai saja ya Mas Dimas ya, sembari Monggo, Bu nunggu Ratih. yang lainnya. Baik, kita santai saja semuanya Bapak Ibu, nggak perlu formal-formal karena kegiatan hari ini sifatnya santai. Baik, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan mahasiswa semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kebetulan ini kita libur panjang, seharusnya Zoom ini itu rencananya akan dilaksanakan di minggu depan, tetapi karena ternyata ada beberapa kompetisi yang harus segera dikumpulkan seperti itu, makanya kita lakukan sekarang. Sembari mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang saat ini sedang liburan menyempatkan Zoom, saya ucapkan terima kasih. Baik, saya sampaikan sekali lagi bahwa acara hari ini itu sifatnya adalah santai dengan apa ya? Sifatnya itu adalah mobilisasi terkait dengan berbagai macam program kompetisi mahasiswa yang dilaksanakan oleh Birmawa pada tahun 2025. Tapi sebelum acara ini kita mulai, pertama marilah kita panjatkan puji syukur gitu ya atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala limpahan dan rahmatnya, nikmat sehatnya semuanya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Rekan mahasiswa dalam kegiatan mobilisasi program kompetisi mahasiswa tahun 2025. Mungkin dari Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya ingin tahu gitu ya, sebenarnya kenapa sih program studi manajemen mengadakan kegiatan ini. Jadi mobilisasi kegiatan ini itu merupakan satu rangkaian dari kegiatan yang sempat kemarin gitu ya dilakukan oleh bagian kemahasiswaan, di mana kegiatannya yaitu adalah ini apa namanya terkait dengan kompetisi mahasiswa untuk mengajukan proposal lah, untuk mengajukan proposal kompetisi mahasiswa untuk mengajukan proposal yang nantinya dilombakan seperti itu sehingga mahasiswa itu mendapatkan pendanaan dan dananya itu digunakan kembali oleh para mahasiswa. Baik, mungkin dari Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya nanti minta tolong ya bisa on cam, kemudian juga bisa menggunakan virtual background-nya untuk kita nanti. Jadinya nanti biar bagus kegiatan pada pagi hari ini.
Oke, saya share dulu. Jadi begini, Bapak Ibu semuanya dan juga rekan-rekan mahasiswa, perlu saya sampaikan bahwa nanti silakan aja seandainya dari mahasiswa atau dari Bapak Ibu semuanya ingin bertanya, ini nanti boleh silahkan langsung saja gitu ya. Misalkan Bu Novi mohon izin mau langsung bertanya gitu sangat diperbolehkan. Jadinya perlu saya sampaikan bahwa kegiatan pagi hari ini yaitu mobilisasi program kompetisi mahasiswa itu ada 3 kompetisi yang dilombakan. Jadi 3 kompetisi yang dilombakan itu ada PKM, program kreativitas mahasiswa, ada P2MW gitu ya, program inilah program pendampingan untuk yang mahasiswa wirausaha gitu ya. Yang terakhirnya itu adalah PPK Ormawa. Jadi itu nanti masing-masing ada perannya masing-masing. Jadi nanti sifatnya seperti apa atau misalkan mahasiswa pengen gabung yang bagian mana saya jelaskan nantinya. Oke, jadi ada 3 program yang ditawarkan saat ini PKM, P2MW, program penguatan wirausaha. Mahasiswa wirausaha itu P2MW dan yang satunya itu adalah PPK Ormawa. Nah, ini sebelum masuk ke teknisnya saya jelaskan dulu terkait dengan memang kenapa ya Bu program studi manajemen itu kok perlu berkontribusi di dalamnya atau masuk di kegiatan ini tuh kenapa? Jadi kontribusi mahasiswa program studi manajemen untuk kegiatan ini yaitu adalah pertama nanti mahasiswa itu wajib membuat kelompok dan mengunggah proposalnya. Terutama yang sangat wajib banget gitu ya, itu adalah bagi mahasiswa KIPK. Kenapa mahasiswa KIPK atau penerima beasiswa? Karena sudah didanai dari pemerintah dan kita berharap ini menjadi kontribusi dari mahasiswa. Unggahan proposal atau mahasiswa yang berkontribusi di kegiatan ini nanti akan menjadi catatan dari Prodi untuk nantinya mahasiswa diajukan kembali untuk beasiswa. Nah ini silahkan nanti ngapain? Nah, ini nanti mungkin, loh Bu, tapi saya ini bukan mahasiswa KIPK, saya mahasiswa reguler. Bu, saya ini mahasiswa kelas karyawan, apakah bisa Bu untuk berkontribusi atau saya pengen ikut di kegiatan ini karena saya sudah punya usaha atau saya sedang merintis usaha dan lain sebagainya, itu boleh nggak Bu? Jawabannya adalah boleh. Kenapa? Karena yang disyaratkan adalah mahasiswa aktif di PD Dikti. Jadi Bapak Ibu semua dan rekan-rekan mahasiswa semuanya yang ada di sini adalah semuanya terdaftar sebagai mahasiswa aktif di PD Dikti. Kalau tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif di PD Dikti, otomatis Bapak Ibu tidak bisa nih mengikuti perkuliahan di setiap harinya. Jadi semua yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu semuanya seperti perkuliahan, terus ikut kegiatan dan lain sebagainya itu semuanya terdaftar atau tercantum di PD Dikti. Gitu ya. Jadi untuk poin yang pertama, mahasiswa wajib membuat kelompok dan menggugah proposalnya terutama bagi mahasiswa KIPK. Seandainya apakah boleh Bu mahasiswa KIPK itu juga dengan mahasiswa reguler atau beasiswa boleh. Boleh nggak Bu gabung dengan mahasiswa kelas karyawan? Boleh. Contohnya seperti semester kemarin Pak Bernard gitu ya, mahasiswa kelas karyawan tetapi punya ide yang bagus, berkontribusi terhadap lingkungannya, di mana beliaunya aktif juga di pasar kemarin Bundensari ya. Nah, di tempat wisata itu akhirnya kemarin berangkat ke UI Universitas Indonesia untuk mempresentasikan proposalnya yang lolos di Universitas Indonesia. Dan Pak Bernard ini adalah mahasiswa kelas karyawan. Artinya, kenapa ini tadi kami share semuanya di kelas reguler dan karyawan? Kami tawarkan semua mahasiswa memiliki hak atau memiliki Jadi dan yang ketiga mahasiswa boleh nih berkontribusi gitu ya. Mahasiswa boleh berkontribusi di kegiatan-kegiatan ini, ya.
Mas Dimas nanti mohon dibantu ya kalau seandainya ada suara-suara yang bocor dan lain sebagainya bisa untuk di-mute ya Mas Dimas. Baik, baik siap langsung. Ya, kemudian selanjutnya ini bagi mahasiswa yang tidak lolos, misalkan karena ini nanti juga lewat proses seleksi dan lain sebagainya, maka mahasiswa yang tidak lolos tetapi ikut berpartisipasi, maka akan mendapatkan sertifikat peserta dari program studi. Jadi sertifikat kontribusi sebagai peserta yang ikut berkontribusi di dalam kegiatan kompetisi kemahasiswaan, ya, tetap mendapatkan sertifikat. Terus kemudian dapat digunakan sebagai data atau tambahan referensi di SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Nah, ini mungkin dari Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya awam. Kira-kira SKPI itu yang seperti apa surat keterangan pendamping ijazah? Ini kita tanyakan dulu ke Mas Dimas. Mas Dimas, untuk SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah, apakah semua mahasiswa yang lulus di kita, tidak mengenal itu kelas karyawan dan kelas reguler, mendapatkan itu atau hanya khusus untuk mahasiswa kelas reguler saja? Baik, Bu Novi, terima kasih. Mohon izin untuk menjelaskan untuk SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah yang mana selalu kita berikan dari prodi dan fakultas tepatnya setelah penerimaan ijazah dan transkrip itu adalah hak seluruh mahasiswa. Jadi tidak terikat dengan atau mahasiswa reguler atau mahasiswa karyawan dan sebagainya. Jadi keseluruhan mahasiswa baik itu reguler, karyawan dan juga karyawan RPL itu berhak untuk menerima SKPI itu tadi. Kemudian untuk SKPI singkatnya itu adalah sertifikat keikutsertaan mahasiswa selama mengikuti kegiatan-kegiatan, terus salah satunya seperti kuliah umum, seminar-seminar nasional dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, Bu Novi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dimas. Artinya semua mahasiswa yang aktif di kita gitu ya Mas Dim, tidak mengenal apakah dia kelas karyawan, karyawan reguler, ataukah karyawan RPL, dan mahasiswa reguler semuanya dapat SKPI. Gitu ya Mas Dim, betul ya? Betul. Betul. Oke, baik, terima kasih. Terus selanjutnya itu nanti kalau mahasiswa lolos gitu ya akan menjadi pertimbangan dari prodi sekiranya nanti dapat dilakukan konversi pada mata kuliah tertentu atau kemudahan-kemudahan lainnya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa belum tahu bentuk SKPI itu seperti apa. Ini saya share. Ini saya tunjukkan di awal dulu agar nanti Bapak Ibu bisa tahu wujudnya SKPI itu kayak gimana gitu. Jadi apa yang misalkan Bu Novi sampaikan di sini bisa dipahami semua oleh Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa. Oke, saya share dulu untuk SKPI. Contoh ya, ini contoh yang ya kurang lebihnya samalah seperti ini. Sudah terlihat Mas Dimas ya? Sudah Bu Novi. Baik, makasih. Nah, ini contoh nih. Ini contoh SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah yang saya tadi ceritakan dan juga Mas Dimas sampaikan tentang sebenarnya seperti apa ya surat keterangan pendamping ijazah. Jadi di sini nanti semua mahasiswa yang lulus dari kita itu akan mendapatkan gelar SM atau sarjana manajemen. Bisa terlihat di sini. Nah, di sini nih. Nah, di sini terlihat banyak sekali. Jadi gini, di sini akan terlihat mahasiswa yang aktif dan juga tidak. Dilihatnya dari mana ya Bu Novi antara mahasiswa yang aktif dan tidak? Bisa kita ketahui nih dari sini. Nah, ini contoh misalkan, oke. Nah, ini contoh seperti informasi tambahan. Di dalam informasi tambahan ini nanti akan banyak sekali. Jadi tentang berbagai macam kegiatan yang diikuti oleh Bapak Ibu selama menjadi mahasiswa kita atau ikut kegiatan-kegiatan apa aja. Ini kalau seandainya mahasiswa itu aktif di SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, ini akan muncul berlembar-lembar. Jadi bisa sampai dengan 15 lembar, 12 lembar, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena informasi tambahan yang muncul di sini itu sangat banyak.
Di sini contoh misalkan mahasiswa ikut PKKMP, magang, KKN pasti dapat sertifikat. Ada latihan dasar kepemimpinan, ada TOEFL. Terus di sini juga tertera ya atas nama mahasiswa Ayu ini, dia memiliki surat atau SKPI, sertifikat profesional untuk kompetensi customer service. Nah, di sini ini contohnya seperti ini. Kalau mahasiswa ini informasinya sangat banyak, mengikuti berbagai macam kegiatan, lolos di berbagai macam kompetisi, terus kemudian ikut di berbagai macam kegiatan-kegiatan. Nah, di sini pasti akan banyak sekali. Ini contoh lagi. Poin yang pertama contohnya lolos PKM 5 bidang. Kewirausahaan dengan judul kerajinan tangan miniatur motor klasik dari limbah kaleng bekas. Nah, ini contoh bagaimana mahasiswa ini atas nama Ayu ini lolos untuk kegiatan kemahasiswaan seperti yang saat ini saya sampaikan, yaitu untuk PKM dan juga ini peraih pendanaan ini ya motor klasik dan lain sebagainya, ini dari kaleng bekas. Di sini nanti kalau Bapak Ibu ikut seminar dan rekan-rekan mahasiswa seminar apa dan lain sebagainya, di sini banyak banget. Ini tuh semacam profiling kita gitu ya. Ini semacam profiling kita atau bisa dikatakan kurikulum vitae gitu. Kurikulum vitae yang kita miliki di mana ketika nanti mahasiswa lulus dari kita dapat ijazah gitu ya. Ada ijazah kemudian dilengkapi dengan SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah, yang mana SKPI itu dasarnya adalah dari berbagai macam informasi-informasi yang diberikan mahasiswa ke kita. Jadi ikut pelatihan apa aja dan lain sebagainya nanti akan muncul di sini. Nah, di sini nanti ini informasi-informasinya apa aja di sini nanti akan ada. Terus, nah ini pada waktu itu dekannya Bu Artirini ditandatangani oleh dekan gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kenapa SKPI ini, kenapa kegiatan ini penting? Salah satunya biar Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya nanti akan mendapatkan SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah dari kita yang nantinya mungkin akan bisa terpakai gitu ya untuk misalkan untuk mahasiswa kelas reguler mencari pekerjaan kayak gitu-gitu dan sebagainya. Nah, nanti silahkan. Jadi saya kembali ke slide. Ya, apa yang dilakukan oleh prodi mahasiswa prodi manajemen, nah itu tadi. Ini tadi ya, ini sebagai tambahan data untuk mendapatkan referensi SKPI dan lain sebagainya. Oke, kita kembali lagi ke kegiatan yang itu tadi. Oke, lalu teknisnya seperti apa Bu Novi untuk mengikuti kegiatan ini? Oke. Teknisnya untuk mengikuti kegiatan ini nanti silahkan mahasiswa itu bisa harus mencari dosen pendamping terlebih dahulu. Jadi dosen pendampingnya siapa bebas saja. Kalau Bapak Ibu tergantung kecocokan ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya tergantung kecocokan. Ini saya tawarkan kepada mahasiswa kelas karyawan, seandainya mahasiswa kelas karyawan ingin bergabung dengan mahasiswa kelas reguler, saya persilahkan. Seandainya mahasiswa karyawan ingin membuat sendiri, ya saya persilahkan. Tetapi karena bagi mahasiswa kelas karyawan, karena mungkin kesibukan dari Bapak Ibu, karena saya bekerja, Bu Novi, saya nggak mungkin untuk ikut kegiatan ini dan lain sebagainya, ya saya tidak mengharuskan itu, terutama bagi mahasiswa kelas karyawan. Ya karena kesibukan dan lain sebagainya. Tetapi seandainya Bapak Ibu ingin mencoba, kami persilahkan juga, tidak masalah gitu ya, karena pendanaannya juga lumayan, apalagi seandainya Bapak Ibu itu memiliki usaha. Kenapa? Karena saya sendiri pernah membimbing beberapa mahasiswa yang pada waktu itu lolos pendanaan untuk P2MB. Untuk PKM saya pernah mendampingi gitu ya mahasiswa, kebetulan lolos juga di tingkat nasional sampai dengan mahasiswanya pada waktu itu lolos PIMNAS. Jadi PKM lolos kayak gitu, semuanya dikumpulkan di seluruh perguruan tinggi se-Indonesia mahasiswanya, dan itu mereka ke Bali gitu ya, ke Bali semuanya ditanggung oleh
pemerintah, mulai penginapan dan lain sebagainya. Jadi mereka mempresentasikan hasilnya mereka, usaha mereka dan lain sebagainya di Bali. Dan itu berpindah-pindah. Kemarin di Surabaya, ada yang di Malang, kayak gitu-gitu, semuanya free. Yang penting apa tugasnya mahasiswa itu adalah membuat proposal, proposalnya lolos didanai, ketika sudah didanai dikompetisikan lagi, ketika nanti akhirnya mengerucut mahasiswa bisa ikut kegiatan selanjutnya. Nah, ini maka yang harus dilakukan, kembali lagi yang harus dilakukan oleh mahasiswa apa? Yaitu menghubungi dosennya. Kira-kira siapa nih dosen yang Bapak Ibu ngerasanya mungkin mudah ditemui, atau mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya yang ngerasa ngeklik gitu ya. Nah, itu boleh. Kalau di program studi manajemen semuanya bisa untuk membimbing kecuali untuk Pak Iman ya, Pak Iman nggak bisa membimbing. Kenapa? Karena saat ini beliaunya sedang proses untuk pengajuan RUPTK-nya di Ristek Dikti. Jadi semua dosen insya Allah bisa untuk membimbing. Silahkan nanti bagi mahasiswa, terutama mahasiswa kelas reguler dan KIPK, segera membuat kelompok, nanti segera menghubungi dosen pendampingnya biar segera diarahkan. Setelahnya nanti mahasiswa akan meminta gitu ya, meminta akun Simpelmawa di kemahasiswaan. Atau mungkin bila mahasiswa bingung gitu, aduh saya harus ngapain ya, ini baru pertama. Pertama yang harus dilakukan, cari dosen pendamping terlebih dahulu. Setelah itu konsultasikan kepada dosen pendamping, kira-kira apa nih Pak, Bu yang harus saya lakukan, saya punya ide seperti ini, boleh. Atau mungkin idenya dari Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa, tapi kemarin ada yang datang ke Prodi, Bu Mutmainah cerita, idenya saya banyak Bu, tapi saya itu nggak bisa atau kurang mampu untuk menulis kayak gitu. Nah, silahkan bisa datang ke Prodi, nanti kita carikan kira-kira kita kelompokkan kemana, nanti idenya dari si A, katakanlah yang eksekusi nanti dari teman-teman mahasiswa lainnya. Nah, itu ya. Nah, ini untuk tawaran-tawarannya semuanya tadi sudah ada. Nanti saya share pedoman-pedomannya untuk PKM dan P2MB. Saya rasa untuk detailnya nanti bisa di teman-teman membaca buku pedomannya ya. Ada pedomannya karena saat ini kita melakukan mobilisasi itu tidak dalam rangka saya sendiri untuk menyampaikan teknisnya seperti apa, tapi sebagai koordinator prodi untuk mengajak para mahasiswa aktif mengikuti kegiatan ini. Dan sekalian kita sharing-sharing. Nah, ini untuk PKM Google Drive-nya nanti saya share. Ini pedoman-pedomannya. Jadi nanti silahkan mahasiswa bisa lihat kira-kira saya mau ambil di kompetisi yang mana. Oke, nanti kita skip gitu ya. Nanti saya loncat dulu ke P2MB. P2MB ini merupakan program pembinaan mahasiswa wirausaha. Jadi di sini syarat P2MB gitu, syarat P2MB dan PKM itu adalah mahasiswa aktif. Jadi tidak mengenal di semester berapa dan lain sebagainya, yang penting adalah mahasiswa aktif. Kemudian mahasiswa hanya boleh terdaftar dalam satu kelompok usaha dan tidak sedang mengajukan pendanaan lainnya. Jadi seandainya ada mahasiswa yang terdaftar di satu kelompok, saya pengennya ikut P2MB, berarti ikutnya hanya P2MB saja, tidak boleh ikut di PKM maupun PPK Ormawa. Jadi cukup satu aja. Dan tidak sedang mengajukan pendanaan lain. Jadi intinya kalau mahasiswa hanya mengajukan satu aja, cukup satu di P2MB. Kemudian setiap mahasiswa dan usaha yang diusulkan hanya boleh mengikuti P2MB maksimal 2 kali pada tahun yang berbeda. Jadi tahun ini dapat, tahun depannya dapat, tahun berikutnya sudah nggak boleh ikut lagi. Dulu berbeda. Dulu hampir satu mahasiswa itu bisa jadi satu ketua di kelompok ini, terus menjadi anggota di kelompok yang satunya. Jadi satu mahasiswa itu bisa jadi lolos di dua kompetisi. Karena mungkin saat ini berhubungan dengan efisiensi anggaran pemerintah juga, maka ini
ada revisi ya terkait dengan syarat-syaratnya hanyalah kalau dulu mahasiswa sampai dengan semester berapa, saat ini tidak, pokoknya semua mahasiswa aktif yang terdaftar di PD Dikti, tetapi jumlahnya yang boleh didanai atau mereka yang ikut itu cukup di satu kelompok usaha saja. Terus kemudian setiap kelompok terdiri dari ketua dan anggota dengan jumlahnya itu 3 sampai dengan 5 mahasiswa. Pengalaman ketika saya mendampingi P2MW, mahasiswa itu pernah ya, ada mereka punya usaha, usahanya itu ternak kambing. Jadi usahanya ternak kambing. Itu dapat pendanaan kalau tidak salah 20 juta mahasiswa. Terus kemudian ada yang punya usaha camilan-camilan debok gitu ya. Jadi dari pelepah pohon pisang, kemudian diolah, terus dia jadikan keripik dan lain sebagainya, itu dapat 20.500.000. Itu lumayan banget untuk ukuran mahasiswa. Ada juga yang lolos punya orkes musik ya, kemudian dia berusaha mencarikan dana gitu. Jadi usahanya sudah berjalan, terus dia bikin orkes musik itu lolos 14.500.000. Nah, ini terbuka kesempatan kepada Bapak Ibu kelas karyawan dan juga teman-teman kelas reguler yang mungkin sudah punya usaha, silahkan nanti bisa diajukan, siapa tahu mendapatkan pendanaan dari pemerintah gitu ya. Karena itu nanti seperti P2MB akan ada tahapannya, yaitu seperti tahap awal itu artinya baru merintis, atau mungkin yang kedua usahanya sudah ada tapi belum berjalan maksimal, dan itu masuk dalam kategori bertumbuh. Dan usahanya macam-macam, ada mamin, makanan minuman, budidaya, misalkan lele, ikan, dan lain sebagainya, industri kreatif, seni, misalkan budaya, pariwisata, dan lain sebagainya. Silahkan nanti bisa dibaca pedoaannya, terus kemudian silahkan segera mencari dosen pembimbing. Nah, ini ya, jenis usaha yang tidak diperkenankan itu adalah seperti waralaba, gitu ya. Waralaba atau franchise itu tidak boleh untuk kita kompetisikan, misalkan seperti minuman-minuman itu ya, minuman segara dan lain sebagainya itu kan franchise. Kemudian distributor, agen, reseller, dropshipper, just tip, terus macam-macam lah, judi online itu nggak boleh, mengemas ulang barang-barang curah atau repackaging itu juga nggak boleh, dan barang jasa yang melanggar hukum untuk diperdagangkan itu tidak boleh. Nah, ini berapa pendanaannya? Pendanaannya adalah bagi usaha yang baru berjalan itu maksimal adalah 15 juta, sedangkan usaha yang bertumbuh itu maksimal adalah 20 juta. Jadi silahkan kepada seluruh mahasiswa yang ingin ikut, saya punya usaha tapi susah cari modal, saya pengen didanai nih dari pemerintah, silahkan, ini ada pendanaan 15 juta dan juga 20 juta untuk usaha yang sudah bertumbuh. Jadi nanti kalau lolos akan mendapatkan pendanaan, tapi jumlahnya kita nggak tahu ya, karena maksimal 15 juta, bisa saja kita dapat 12 juta, 10 juta, 7 juta, boleh, bisa jadi. Dan juga untuk tahap bertumbuh itu bisa ini kan maksimal 20 juta, bisa jadi dapatnya 18, 15 dari pengajuan yang kita lakukan. Oke, terus kemudian selanjutnya, nah ini bagi teman-teman mahasiswa yang saat ini bergabung di Zoom kita, khusus untuk mereka-mereka yang tergabung dalam Ormawa atau organisasi ini ya, kemahasiswaan. Namanya ada program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan. Saya berharap untuk prodi manajemen bisa berkontribusi juga di sini. Kenapa? Dulu saya mungkin kalau mau, saya ada proposal yang dulu pernah saya ajukan juga tetapi belum lolos, mungkin nanti bisa diperbaiki lagi lah. Silahkan nih teman-teman semuanya, terutama Ormawa, untuk mengumpulkan, ikut berkompetisi untuk kegiatan ini. Kegiatannya apa aja nih ya? PPK Ormawa ini khusus bagi mahasiswa seperti BEM, DLM maupun Himaprodi, dengan total pendanaannya itu adalah maksimal 35 juta rupiah.
Terus kemudian ini ormawanya harus lintas fakultas gitu ya, bagi prodi harus lintas fakultas, jadi nggak boleh semuanya prodi manajemen tapi harus dihukum hukum atau mungkin dari pertanian dan lain sebagainya. Ini untuk universitas itu dua angkatan yang berbeda dari dua fakultas yang berbeda, jarak kampus dengan lokasi atau tujuan maksimalnya misalkan ingin ini apa kegiatan di suatu desa gitu ya, menggerakkan UMKM-nya atau pariwisatanya yang ada di desa, itu maksimal adalah 100 km. Terus kemudian luarannya itu adalah wajib buku, harus mengeluarkan buku, channel YouTube dan juga poster, serta berkelanjutan yaitu 2 sampai dengan 3 tahun. Nah, ini lumayan kalau seandainya dari teman-teman dapat pendanaan yang sampai dengan maksimal 35 juta ini bisa dimaksimalkan. Silakan nanti dibaca buku pedomannya, kemudian sharing dengan prodi, karena untuk PPK Ormawa ini waktunya lebih cepat, kalau nggak salah tanggal 16 atau tanggal berapa sudah harus dikonfirmasi ke universitas. Nah, ini terkait dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Baik, jadi Bapak Ibu, ini kita santai, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ini kita santai, tidak dalam rangka kuliah, tidak dalam rangka kegiatan-kegiatan yang sifatnya formal banget, tapi ini santai, hanya mobilisasi dari prodi yang mana Bapak Ibu mahasiswa reguler untuk kita mintai untuk aktif di dalam kegiatan ini, karena itu nanti untuk SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, dan juga untuk prestasi dari teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan untuk ditanyakan. Oke, silahkan dari teman-teman semuanya. Apakah Banyak Bu Novi. G, Pak Dwi, boleh Pak J, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami berada di luar ruangan itu tidak bisa optimal mengikuti. Jadi baik, nggak apa-apa. Mau tanya aja untuk konfirmasi penjelasan awal jenengan tadi itu kan istilahnya wajib untuk semua mahasiswa, baik yang reguler maupun yang wajib itu untuk kegiatan ini. Ya. Gimana? Saya untuk kegiatan ini wajib ya, semua mahasiswa baik karyawan maupun reguler gitu untuk kegiatan ini. Baik, Pak Dwi, tadi ini saya sampaikan bahwa kenapa kegiatan ini memang kami share semuanya ke seluruh mahasiswa kelas karyawan dan juga kelas reguler. Seandainya terutama bagi Bapak Ibu kelas karyawan itu tidak diwajibkan, tetapi boleh berkontribusi. Misalkan, Bu, saya punya ide seperti kenapa ini contohnya seperti Pak Bernard yang kelas karyawan yang beliaunya lolos sampai dengan di UI, waktu itu mempresentasikan di Universitas Indonesia, mahasiswa kelas karyawan. Nah, ini kami memberikan kesempatan. Jadi ini kita share semuanya bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang merasa mungkin kok saya tertarik ya, boleh untuk mengajukan. Tetapi seandainya pengen bergabung dengan teman-teman kelas reguler, ya monggo, mungkin ada yang pengen bergabung kelas reguler, boleh. Seandainya tidak juga tidak masalah Pak, karena kami paham betul Bapak Ibu semuanya kan ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi tidak masalah Pak. Jadi sebenarnya mohon izin tanya. Tapi ini sifatnya tidak wajib ya untuk kelas karyawan. Mohon izin misalkan untuk kelas RT. Itu nggak maksud saya kan tadi kan untuk membuat proposal dan sebagainya, maksud saya misalkan diwajibkan nanti berpengaruh Mbak ke depannya, misalkan untuk penyusunan ini itu berpengaruh, maksud saya kalau tidak diwajibkan meskipun mungkin kalau yang kelas karyawan RPL mungkin kebanyakan sibuk dalam arti kantor dan sebagainya. Maksud saya kan yang pertama itu, yang kedua kan kalau melihat proposal tadi, idealnya itu kan harus punya usaha. Jadi kalau misalkan seperti saya pribadi saja, misalkan nggak punya usaha yang tiap hari hanya buruh saja, kan kemungkinan juga susah kalau
mau nulis proposal mungkin idenya bisa sih, tapi kalau kita nggak action, nggak punya usaha sendiri, rasa-rasanya kok sulit gitu, mas saya seperti itu gitu. Intinya kan harus punya usaha sendiri minimal itu kita baru bisa nulis. Kalau kita sebatas buat narasi proposal kelihatannya sulit kalau hanya itu. Baik Pak Dwi, ya jadi kenapa kami share sekali lagi Bapak Ibu ya, karena semua mahasiswa mendapatkan hak untuk salah satunya mendapatkan informasi dari kami. Jadi jangan sampai mungkin ada Bapak Ibu yang sebenarnya berminat, tapi kok saya nggak dapat informasi ya, nah, yang ditakutkan seperti itu. Jadi kami dari Prodi tadi dari Mas Dimas saya sampaikan untuk membantu nge-share gitu. Men-share seandainya dari Bapak Ibu kok ada yang berminat, kemudian punya ide dan lain sebagainya, itu boleh banget untuk nanti dituangkan seperti itu. Jadi semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi dari kami dan diperbolehkan untuk mengajukan pendanaan. Tetapi memang kegiatan ini sangat kami wajibkan terutama bagi mahasiswa kelas reguler dan juga penerima beasiswa KIPK, karena ini bagi keberlangsungan dari teman-teman semuanya nanti gitu sampai dengan lulus, karena masih harus mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Nah ini nanti bisa menjadi referensi di SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang sudah berpengalaman di sini punya ide, misalkan Bapak Ibu bekerja di suatu instansi, punya apa ya semacam pendampingan di suatu wilayah gitu, mungkin UMKM atau apa, Bapak Ibu dari Indap, terus kemudian kok saya punya ide ya Bu, di sini tuh belum pernah nih, sebenarnya ini bisa join gitu dengan perguruan tinggi, misalkan untuk di situ ada pengelolaan kopi dan lain sebagainya kok belum berjalan maksimal, packagingnya belum bagus dan lain sebagainya. Nah, itu bisa nanti dari kami yang ada di apa namanya di kampus gitu ya, yang akan berkontribusi di situ, terutama teman-teman dari kelas reguler gitu. Begitu Pak Dwi. Siap Ibu, terima kasih informasinya. Sami-sami. Tapi mohon jangan live dulu ya Bapak Ibu, karena nanti di akhir kita akan ada sesi foto bersama. Yang ini nanti penting juga bagi kami yang ada di Prodi, yang untuk kegiatan-kegiatan salah satunya adalah reakreditasi. Monggo dari Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, dan mungkin dari Bu Mutmainah dan juga Mas Dimas mau ada tambahan, silahkan, kami persilahkan. Ngapunten Bu Novi, ini di kolom chatbox ada pertanyaan dari Bu Murti ini ketinggalan. Iya, gimana? Apa saya bacakan mawon mungkin Bu? Oh iya ya, ini Iya. dari Bu Murti ini, saya punya home industri membuat tahu bakso, gitu ya. Apakah boleh mengajukan proposal dan apakah harus kelompok? Baik, ini saya karena usaha saya mandiri di rumah, boleh. Baik, terima kasih Bu Murtini. Ini saya ceritakan pengalaman pada waktu saya mendampingi anak-anak membuat ada usaha namanya adalah Repangi Farm. Jadi usaha itu adalah usaha penggemukan kambing. Usaha-usaha penggemukan kambing seperti itu, anaknya mahasiswa saya itu punya 2 kambing, kalau nggak salah pada waktu itu punya 2 kambing. Dia ragu-ragu waktu itu, gimana ya Bu, usahanya saya tuh kayak gini dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, udah deh nanti kita maju aja gitu. Jadi usaha-usahanya dia, kemudian kita carikan kelompoknya yang bikin, pokoknya bareng-bareng seperti itu, akhirnya bisa berjalan. Seandainya dari Ibu misalkan seperti itu, usaha tahu bakso saya ini bisa nggak ya nanti untuk dikompetisikan? Ya bisa aja. Nanti memang harus berkelompok Bu, bukan individu. Nanti kalau sudah kita carikan Ibu setuju, oke. Nanti kita carikan mahasiswa reguler yang sekiranya mahasiswa itu nanti punya banyak waktu gitu ya untuk membuat proposal dan lain sebagainya. Tetapi usahanya itu atau home industrinya itu punyanya Ibu. Itu sama seperti yang anak-anak yang lainnya juga seperti itu. Ada lagi tuh hantaran itu ya Bu, ada mahasiswa saya yang kemarin lolos hantaran Dasselbox, nggak salah itu. Dia dapat pendanaan sekitar 12 jutaan kalau nggak salah. Itu dari usaha
usahanya dia belum berjalan sama sekali, tapi dia punya ide. Jadi dia punya ide untuk membuat hantaran-hantaran kayak gitu-gitu, tetapi itu sifatnya adalah sewa akrilik, kemudian dihias-hias kayak gitu. Usahanya banyak yang sudah banyak orang yang punya usaha seperti itu, tetapi dia percaya diri, kemudian membuat proposal, lolos, dapat sekitar 12 jutaan. Dan akhirnya itu digunakan untuk usahanya itu berjalan kayak gitu-gitu. Nah, monggo nanti kalau misalkan, maksud saya seperti ini, seandainya ada dari Bapak Ibu kelas karyawan yang punya usaha, tetapi memang tidak ada waktu seperti itu, nanti bisa kita bantu dengan mahasiswa dari kelas reguler. Jadi tandem gitu. Begitu Bu. Ya. Oke, silahkan. Ada lagi mungkin Mas Dimas, Bu Mut mau menambahi boleh. Kalau dari saya mungkin sama dengan yang disampaikan Bu Novi, mungkin dari teman-teman mahasiswa yang reguler, terutama yang mahasiswa KIPK, mohon maaf Bu Novi, saya menghimbau untuk teman-teman KIPK, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Novi, kalau PKM dan P2MB ini sifatnya wajib untuk kalian semua, mulai dari angkatan 2022 sampai 2024, dan mengingatkan kembali untuk Zoom Meet pagi ini merupakan salah satu syarat untuk presensi kalian. Jadi selain kalian masuk di room Zoom Meet nanti insya Allah saya akan share ke masing-masing mahasiswa KIP yang hadir saja untuk presensinya. Kemudian untuk mahasiswa yang reguler dan juga karyawan RPL, sebentar lagi link untuk presensinya akan saya bagikan di kolom chat box, nanti Bapak Ibu bisa mengisi. Untuk yang KIP akan saya share setelah acara pelaksanaan ini selesai, namun khusus hanya untuk yang hadir di Zoom pagi ini. Jadi bagi yang masih belum hadir, yang sudah saya sampaikan di grup beasiswa manajemen, silakan untuk segera hadir karena ini sifatnya wajib dari Prodi. Terima kasih Bu Novi. Baik, terima kasih Mas Dimas. Baik, Bapak Ibu silahkan mungkin, dan juga teman-teman mahasiswa kelas reguler mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya persilahkan, atau mungkin aduh Bu, saya kok lebih enak nanti langsung konsultasi aja, boleh, langsung saya tunggu karena kita hari Senin Selasa libur, nanti hari Rabu ya, silahkan dari mahasiswa silahkan langsung dibentuk kelompoknya siapa aja, nanti bisa koordinasi dengan kami. Seandainya seperti Bu Murtini ini juga berminat, nanti akan kami carikan kelompok, jadi bisa tandem dengan mahasiswa kelas reguler. Ibu yang punya idenya, yang eksekusi, membuat proposal, pendanaan, dan lain sebagainya, itu nanti dari mahasiswa kelas reguler. Seperti itu. Baik, silakan. Ada yang ditanyakan lagi? Dari Bu Mut mungkin ada tambahan? Oke, Bu, terima kasih. Halo? Ini suara saya masuk nggih? Masuk Bu Mut. Oke, terima kasih. Menyambung dari yang tadi Bu Novi bilang berkaitan dengan ada yang datang ke Prodi, gitu nggih, punya banyak ide. Jadi itu sebenarnya banyak sekali idenya Bapak Ibu dan teman-teman. Hanya saja tidak bisa atau tidak mungkin semua ide itu ada nama dianya, dan dianya juga tidak mampu untuk menulis, jadi butuh bantuan gitu. Mungkin akan diikutkan di salah satu antara, kalau tidak P2MB ya PKM. Nah, sempat cerita bahwa saya itu 10 ide aja punya Bu. Hanya yaitu tadi tidak mungkin untuk diikutkan semua atas nama saya pribadi begitu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman yang kesulitan mencari ide dan lain sebagainya, ini bisa diambil idenya. Bahkan anak ini bersedia untuk monggo saja dipakai, nanti saya ajari begitu. Saya ajari maksudnya tentang ide tersebut begitu. Nah, nanti bisa modifikasi dan lain sebagainya tentang penulisan sesuai dengan panduannya begitu Bapak Ibu dan teman-teman. Begitu Bu Novi. Baik, terima kasih. Jadi sudah ada ya Bu Mut ya, kemarin yang datang ke Prodi, kemudian menyampaikan banyak idenya, jadi ini bisa nanti kita tandeman ke mahasiswa yang belum punya ide, saya mau ini Bu, lah itu boleh, nanti kita bantu dari Prodi. Betul Bu.
Baik, makasih Bu Mut. Yang lainnya silakan teman-teman. Ada yang bertanya kah? Nah, terutama untuk mahasiswa yang tergabung di Hima Prodi, silahkan. Nanti untuk PPK Ormawa, saya berharap untuk bisa ini ya, apa namanya, Ormawa Program Studi Manajemen untuk bisa ikut berkontribusi di sini. Insya Allah nanti dari Prodi akan membantu. Mungkin, Bu, tapi saya nggak tahu tempatnya harus di mana dan lain sebagainya. Nanti dari Prodi Manajemen kita diskusikan bersama, ada beberapa tempat yang bisa kita jadikan tujuan gitu ya, tujuan untuk pembuatan proposal dari anak-anak Ormawa. Silahkan nanti ada Mbak Diva ya, Mas Yoga dan lain sebagainya. Kalau pengen apa namanya, nanti kita carikan tempatnya. Jadi nggak usah bingung, nanti tetap kita bantu. Gimana kelihatannya? Yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Kelihatannya sudah ini ya. Mas Dimas, bagaimana Mas Dim? Amankah ini? Sudah tidak ada yang bertanya? Suaranya Mas Dim. Iya. Dari Bumut sudah, Bumut? Ada tambahan? Sampun, Bu. Sampun, baik. Terima kasih. Mas Dimas, ada tambahan? Iya, halo Bu Novi. Iya. Mumut. Ya, oke. Mungkin dari teman-teman kelas reguler, monggo silakan. Iya. Dari Bayu mungkin, Bayu Indrawan, Bu Novi. Jadi kan Bayu ini punya usaha franchise teh kendil. Jadi satu Madiun itu yang punya Bayu ini. Mungkin aja dari Bayu bisa diajukan untuk PKM atau gimana. Bayu, bisa didengar suara saya? Bisa, Mas. Nah, ini dia. Oke. Bayu, gimana Bayu? Ada ide? Kalau usaha itu emang bisa Bu, kalau franchise itu? Kalau franchise nggak bisa sih sebenarnya. Tadi sudah waralaba atau franchise itu nggak bisa. Tetapi mungkin ada usaha lain yang sifatnya original atau belum dipakai gitu, boleh Bayu. Ini tehnya yang bikin kan bukan Bayu ya? Bayu ambil franchise-nya gitu ya? Ini punyanya kakak sendiri Bu. Oh, punyanya kakak sendiri tapi di mana pelopornya kakakmu gitu? Iya. Oh, tapi belum ke franchise kemana-mana gitu belum? Belum. Baru di area Kota Madiun saja. Oh, enggak masalah sih, enggak masalah kecuali misalkan kayak Segara terus model-model yang sudah kemana-mana itu enggak boleh. Ya kita ajukan aja enggak apa-apa. Silahkan dibikin. Iya Bu. Tapi jangan. Ini kan punyanya sendiri. Enggak masalah. Jadi seperti yang Bayu ceritakan itu bahkan kemarin tuh ada ini usaha orang tua saya Bu, nggak masalah selama kita paham prosesnya, kita tahu, kita ajukan, nggak apa-apa. Jadi kecuali kalau franchise-nya Indomaret sama Bayu itu terus apa namanya di K24 terus apa Indomaret apa terus dikompetisikan itu nggak boleh. Jadi harus orisinil kita sendiri gitu. Oh iya Bu, ini punyanya sendiri. Iya, enggak masalah Bayu, silahkan segera diajukan ya. Kalau perbedaannya apa P2MW dan juga PKM? Kalau P2MW itu lebih enak kalau saya secara pribadi, kenapa? Karena itu berhubungan dengan imajinasi kita gitu ya. Nggak perlu kanan kiri harus berapa dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi itu masalah selera. Ada tipikal teman-teman yang mungkin tidak seperti Bu Novi gitu ya. Saya nggak suka Bu, saya senangnya apa-apa harus serba tertib, katakanlah rata kanan kirimnya harus ini, terus kemudian harus seperti PKM kewirausahaan kayak gitu-gitu juga tidak masalah, bebas saja. Nanti saya persilahkan sih, yang penting kita maju dan segera membuat proposal. Nanti silahkan bagi mahasiswa yang berminat, saya tunggu hari Rabu gitu ya, silahkan datang ke Prodi nantinya untuk kita diskusikan bersama. Silahkan dipilih teman-temannya, kelompoknya, nanti tentunya akan ada, saya akan berkoordinasi terkait dengan seandainya lolos, terkait dengan konversi dan hal-hal lain yang nanti bisa membuat mahasiswa mendapatkan kemudahan-kemudahan seperti itu. Oke, silahkan. Yang lainnya juga mungkin ada yang mau bertanya?
Oke. Gimana Mas Dimas? Sudah oke ini? Kalau dari saya sudah oke. Mungkin ini Bu Novi, sedikit pertanyaan dari saya. Kalau untuk dosen pembimbingnya nanti, itu nanti berarti bisa seluruh univ Bu ya? Jadi tidak terbatas Boleh. fakultas dan prodi saja Bu ya? Boleh, betul. Jadi untuk dosen pembimbingnya itu semuanya yang seuniv gitu. Kok teman-teman suka dengan dosen yang di teknik misalkan, kok saya ini ke dosen akuntansi, ke pertanian, fisik dan lain sebagainya sangat diperbolehkan. Tetapi teman-teman juga harus tahu persyaratannya itu kan nggak boleh teman-teman nyabang. Kalau sudah ada di sini, katakanlah ikut pendanaan PKM ya sudah PKM aja, nggak boleh menjadi anggota atau mungkin ketua di pendanaan yang lainnya. Jadi kalau misalkan ikutnya PKM aja, P2MB juga P2MB aja, silahkan. Tetapi untuk di program studi manajemen, tadi saya sampaikan boleh semua dosen kecuali satu Pak Iman, karena memang saat ini Pak Iman belum mendapatkan NUPTK dan itu dosen pendampingnya nanti nggak bisa mengakses akunnya mahasiswa, gitu ya. Silahkan semua dosen boleh. Jadi kalau teman-teman ngerasa nyaman dengan dosen kita sendiri, dosen manajemen diperbolehkan. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen dosen akuntansi boleh, ataupun semua dosen di univ kita juga boleh. Silahkan aja. Gitu Mas Dimas ya. Terima kasih untuk informasinya Bu Novi. Ya, baik. Terima kasih Mas Dim. Lainnya silahkan. Sudah cukup atau mungkin ada tambahan? Ini ada pertanyaan Bu. Oh baik. Siapa? Oh oke. Siapakah? Dari Bu Dwi Tantri di chatbox. Oke, Bu Dwi Tantri. Oke. Bu Dwi Tantri, Bu Lurah ini. Saya berminat dan saya juga punya UMKM dan produk jamu. Hanya waktu saya saja yang tidak punya. Sebenarnya program ini bagus banget. Baik, ini seperti Bu Dwi Tantri ya, karena Bu Tantri ini Bu Lurah, jadi lebih paham artinya di wilayahnya. Dan betul Bu Tantri kemarin juga sempat menyampaikan ke saya kalau punya usaha produk jamu. Nah ini bisa kita pakai nanti seperti Bu Murtini tadi ya, idenya ada, tapi waktunya saya nggak ada Bu. Nah itu nanti bisa disampaikan, kita carikan kelompok, nanti biar mahasiswa yang membuat proposalnya, nanti eksekusinya mahasiswa ide-ide, semua materi nanti dari Bu Dwi Tantri. Nah, itu sama tadi ya Mas Dim ya, Bu Mut seperti Bu Murtini tadi juga seperti itu. Jadi itulah tadi kenapa mahasiswa kelas karyawan kami ikutkan dengan harapan seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semuanya. Idenya ada dari mahasiswa kelas karyawan yang mana sudah mungkin expert di bidangnya, punya pengalaman banyak, tapi nggak punya waktu nanti untuk membuat proposal. Nah, silahkan nanti kita tandemkan dengan mahasiswa kelas reguler gitu. Baik, kita sudah note, dari Prodi sudah note, ada Bu Murtini dan juga Bu Dwi Tantri. Nanti mungkin kita dari Prodi ya, Bu Mut dan Mas Dimas, tinggal nanti kita eksekusi, dicarikan teman kelompok yang nantinya bisa kita ajukan pendanaan. Gitu. Silahkan, ada lagi mungkin. Programnya memang bagus ini, dananya memang lumayan, itu nanti dapat sertifikat dari Belmawa gitu ya, dapat sertifikat seperti itu, terus bisa masuk ke SKPI juga, uangnya langsung nanti diberikan kepada mahasiswa, jadi terbagi menjadi 2 termin biasanya untuk laporan kemajuan, nanti sisanya di laporan akhir. Kalau dari itu nanti mahasiswa kok dari kompetisi itu juga dinilai, itu kan dipresentasikan, kemudian dinilai bagus, nanti biasanya ada expo. Nah, expo itu yang tadi saya ceritakan, seperti PIMNAS untuk PKM dan KMI ya, KMI untuk mahasiswa P2MB. Jadi semua usaha-usaha mahasiswa apapun itu nanti di semacam apa ya, dipromokan gitulah di dalam suatu ruangan, terus mereka kayak bikin ada lapak-lapaknya itu, terus di situ nanti semuanya di apa ya, kayak ya itulah di semin apa namanya, dipromosikan gitu dari masing-masing gitu. Tempatnya macam-macam. Kemarin mahasiswa Umer tahun berapa itu 2020 kalau nggak salah berangkat ke Bali.
terus ada yang di Malang dan lain sebagainya. Oke, silahkan mungkin ada yang mau bertanya lagi dari Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Kalau misalkan ini boleh chat pertanyaannya. Iya, waktu itu kalau nggak salah di tahun 2020-2021 yang di Bali, itu ada yang dari mahasiswa kita akuntansi Bu ya, yang Manajemen. Harum ya namanya. Oh manajemen ya? Ya, yang itu KMI, yang Harum itu Oh KMI ya. Kalau yang manajemen itu apa namanya, anak manajemen itu yang berangkat ke Bali, ya betul. Itu membuat ini Mas Dimas, apa namanya, lampu tidur gitu, tapi dari koran bekas. Jadi dari koran bekas dibikin hiasan, membuat lampu-lampu kayak gitu-gitu. Itu berangkat ke Bali itu anak-anak. Dan mereka bertemu dengan berbagai macam kampus yang ada di Indonesia. Nah ini sama seperti kemarin Pak Bernard tapi bukan untuk program ini. Jadi tapi sebenarnya kompetisi mahasiswa, kompetisi juga bagi mahasiswa yang diberangkatkan di UI. Beberapa bulan yang lalu Mas Dimas mempresentasikan apa ya, koperasi sampah kalau nggak salah di Universitas Indonesia. Oke, silahkan mungkin dari Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semua. Oke, bertanya lagi, apakah produk yang akan dipamerkan itu harus berizin? Sebenarnya enggak. Jadi itu nanti maksudnya gini, karena belum adanya izin dan lain sebagainya, akhirnya dari kalau lolos dari pendanaan yang ada itu nanti digunakan salah satunya untuk mengajukan perizinan gitu. Jadi nggak usah khawatir misalkan kok usaha saya belum ada izinnya dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Nantinya apa namanya, justru dari situ nanti diajukan untuk pendanaannya digunakan untuk perizinan. Ini ada yang tanya lagi ya Pak Mukhlis. Untuk pengajuan proposal apakah harus kelompok? Betul, harus berkelompok. Jadi Bapak Ibu kelas karyawan seperti yang saya sampaikan tadi, seandainya Bapak Ibu punya ide dan itu usahanya Bapak Ibu, tidak masalah. Nanti kami carikan mahasiswa kelas reguler yang bisa untuk membuatkan proposal atau mengeksekusi dari usaha yang sudah Bapak Ibu jalankan, maupun itu masih sebatas ide. Itu boleh, nanti kita carikan mahasiswa kelas reguler untuk membantu. Gitu, karena enak, sudah jalan, misalkan usahanya sudah berjalan, Bapak Ibu tinggal menyampaikan dan lain sebagainya, tinggal kita eksekusi gitu ya, eksekusi pakai apa namanya, kita bikinkan proposal gitu. Tuh. Nah, ini lumayan ini nanti kalau usaha ininya banyak gitu. Silahkan. Nanti memang harus di ini dulu apa namanya, kita nanti dari prodi nyaring, kemudian univ oke, kita berangkatkan di level ini ya, di Pelmawa, SIM Pelmawa. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman mahasiswa. Ayo teman-teman mahasiswa kelas reguler PPK Ormawa boleh. Kemarin seperti Bu Ahadiati itu punya pengabdian disabilitas atau apa di Magetan, itu juga bisa nih digunakan untuk mahasiswa PPK Ormawa untuk berkontribusi di situ. Atau mungkin sekarang sedang ini ya berhubungan dengan apa, kegiatan pertanian dan lain sebagainya. Nah, itu boleh mengajukan di situ. Teman-teman mahasiswa mau bikin apa nih, berkontribusi apa nih untuk misalkan di bidang pertanian atau mungkin apa, BUMDes dan lain sebagainya, sangat bisa sekali. Mungkin seperti Bu Dwi Tantri, ini juga bisa misalkan, oh di daerah saya ada apa, misalkan BUMDesnya atau apa yang perlu pendampingan. Nah ini teman-teman dari PPK Ormawa bisa nih, mumpung Bu Lurah ada di sini, nanti bisa berkontribusi di situ, karena nanti juga harus minta surat izin dan lain sebagainya, seperti Bu Dwi Tantri yang kemarin cerita bikin tempat wisata atau apa yang didatangi sampai dari Taiwan atau mana itu. Nah, itu boleh nanti mahasiswa kok masuk di situ,
sangat bisa. Kemarin membuat tempat wisata atau bagaimana, saya lupa Bu Dwi Tantri pernah cerita ke saya. Teman-teman boleh nanti coba kita tanyakan ke Bu Dwi Tantri, mahasiswa berkontribusi di bidang pariwisata di situ. Boleh ngapain, bikinkan websitenya, terus mungkin rebranding gitu ya, rebranding tempat wisatanya dan lain sebagainya, sangat bisa. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu semuanya, silahkan. Nanti mungkin mau bertanya di forum seperti itu, silahkan chat, boleh ke Prodi, baik ke saya maupun Bu Mutmainah, atau mungkin ke Mas Dimas ya Mas Dim, mungkin nyamannya kok dengan Mas Dimas, boleh nanti chat ke Mas Dimas, nanti Mas Dimas akan menginformasikan kepada saya dan juga Bu Mutmainah yang ada di Prodi. Sangat boleh sekali Bapak Ibu, yang penting apa yang menjadi ide dan juga gagasan baik dari teman-teman mahasiswa reguler maupun nanti karyawan bisa tersalurkan lewat proposal yang kita coba untuk ajukan gitu. Silahkan bagaimana? Oke, Mas Dimas, mungkin gimana teman-teman semuanya? Iya Bu Novi, kalau dari saya juga besar harapan untuk teman-teman mahasiswa, baik yang dari kelas reguler dan juga karyawan dan karyawan RPL. Ini tadi kalau kita lihat bersama-sama Bu Novi, dari teman-teman yang RPL, ini Bapak Ibu ini antusias, dari Ibu Dwi Tantri, kemudian Pak Muklis, dan juga tadi ada Pak Dwi Bahtiar. Mungkin untuk teman-teman yang kelas reguler, kalau memang ingin bertanya langsung ke Prodi, dipersilahkan hari Rabu nanti untuk bisa menemui Bu Novi atau ke Bumut untuk menyampaikan ide dan gagasannya, karena sekali lagi program PKM dan P2MW ini program yang sangat bagus dan bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa untuk mengembangkan ide dan juga gagasannya, biar nantinya ketika lulus dari Unmar Madiun ada bekal yang dibawa untuk nanti masuk di dunia kerja. Seperti itu Bu Novi, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Mas Dimas. Nah, ini Bu Dwi Tantri sudah menyampaikan membuat wisata Punden apa ini? Nogosari. Oke, sudah ada nih dari teman-teman PPK Ormawa, ini Bu Dwi Tantri dari Morang ya, dekat sini juga ini dari kita. Oke, saya rasa sudah cukup. Sudah cukup ya Mas Dimas ya. Kalau seandainya tidak ada yang bertanya lagi, silahkan segera dieksekusi bagi Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Silahkan seperti yang kembali lagi kami sampaikan, seandainya ingin berkonsultasi lebih detail lagi, silahkan untuk hari Rabu datang ke Prodi, atau mungkin sudah datang dengan membawa proposal lebih baik lagi, atau minimal sudah punya kelompoknya, silahkan datang ke kami. Kalau seandainya belum punya, saya tolong dicarikan kelompok, nanti dari Prodi akan mencarikan, dan silakan untuk dicari kira-kira dosen pembimbingnya siapa. Kemarin sudah ada yang menghubungi saya, mahasiswa KIPK ya, salah satunya juga untuk minta dibimbing, boleh silahkan. Nanti teman-teman semuanya banyak sekali dosen manajemen dan juga dosen-dosen lainnya yang ada di Universitas Merdeka Madiun yang bisa membimbing dari teman-teman semuanya. Baik, saya rasa sudah cukup ya Mas Dimas, Bu Mutmainah juga. Sebelum kita tutup, mungkin foto dulu gimana ya Mas Dimas ya? Baik, bisa Bu. Kalau saya sudah ready, mungkin untuk teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu semua, dimohon kesediaannya sebentar saja, beberapa detik untuk saya ambil foto sebagai arsip dari Prodi Manajemen nantinya. Monggo Bapak Ibu, saya tunggu untuk on cam dulu. Silahkan, tidak perlu dandan, semua sudah ganteng dan cantik di mata orang yang tepat. Sudah terlihat glowing di sini. Oke, Bapak Ibu yang layarnya masih hitam, monggo sebentar saja dimohon kesediaannya untuk dapat on cam, beberapa detik saja. Monggo, silahkan. Oke, sebentar lagi saya akan maaf ambil. Ya, video saya atau cam saya. Nah, sudah Oh, enggak bisa. apa-apa, Bu. Bumut nggak penampakan Bu itu. Padahal masih pagi. Baik.
Baik, Bu Novi, mohon izin untuk mulai saya ambil screen capture-nya. Bapak Ibu mohon ditahan sebentar. Siapkan pose terbaiknya. Akan saya capture. Oke, sebentar lagi. Oke, sudah. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semuanya. Bu Novi dan Bu Mut juga terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Dimas. Mungkin nanti hasil fotonya bisa di-share di grup, Bapak Ibu juga bisa menggunakan status ya, gitu ya Mas Dimas, Bu Mut, nanti sebagai bahan untuk promosi kita juga. Baik, sebelumnya saya dari Prodi mengucapkan terima kasih kepada Mas Dimas, Bu Mut Mainah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita kerjakan pada pagi hari ini mendapatkan berkah gitu ya untuk kita ke depannya dan kita dimudahkan dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili teman-teman dari Prodi sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam mobilisasi pagi hari ini terdapat perkataan maupun perilaku yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.